Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan masih pada sibuk arisan ya Bu ya? Suaranya masih pelan. Sekali lagi ya Bu ya. Soalnya itu salamnya para penghuni surga. Dan kita sekarang lagi ada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kabar baik dari Rasulullah bahwa ketika seseorang nggak pernah merasakan manisnya taman surga di dunia, maka mustahil dia akan merasakan manisnya taman surga nanti di akhirat. Alhamdulillah, kita pikniknya ke taman surga ya Bu ya. Bukan, ya sebenarnya taman surganya plus cafe sih. Iya nggak Bu? Iya. Saya ulang ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Saya senang pada semangat kayak gini. Saking senangnya deg-degan juga. Karena ibu-ibu semua isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, panggil Teteh, Masya Allah. Pak, kalau ya, kalau Bunda gimana? Oh jangan, maunya Teteh aja. Nanti kalau dipanggil Teteh terus cucu nonton ketawa tuh. Ih, Nin dipanggil Teteh gitu. Oh gitu. Oke Ibu. Bismillah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa idada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ain tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi durun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Semoga setiap langkah kita bergegas untuk menyegerakan hati dan fisik kita duduk di sini berlimpah pahala, kebaikan, ridho, rahmat, ampunan serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Buat diri kita, keluarga kita, anak cucu keturunan sampai yaumil kiamah nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok yang sangat luar biasa menginginkan keselamatan bagi kita semuanya, sosok yang mencintai kita dengan sangat sempurna. Saya punya hadiah Bunda. Oh, Teteh. Tapi saya lupa bawa. Saya punya kaos, ada kayak kaos dakwah. Nggak apa-apa, nanti yang bisa jawab, saya minta alamatnya, saya kirimin via paket. Gitu. Tadi tuh udah disimpan di meja, cuman karena takut pas berangkat tadi udah agak gerimis, jadi ketinggalan. Saya pengen tanya, apa sih bukti kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang jawabannya paling betul, nanti saya kasih hadiahnya. Dakwah. Oh, takwa. Betul, tapi kurang tepat. Jadi pertanyaannya gini. Udah pada semangat ini. Apalagi Telusi. Apa bukti bahwa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari mana kita bisa mengetahui bahwa itu adalah bukti terbaiknya? Satu-satu ya. Oke, Teteh yang pakai nikob. Menikmati apa yang setiap Rasulullah. Mengikuti apa yang setiap Rasulullah sampaikan, berarti mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Betul, tapi kurang tepat. Teteh mengerjakan setiap sunnah-sunnahnya. Betul, tapi kurang tepat. Nanti dari sini dulu ya Teh ya, nanti geser.
Teteh, mangga yang di belakang. Selalu bersalawat kepada Rasulullah. Betul kurang tepat? Sama ya? Teteh? Ini jawaban yang tepat. Nanti saya minta alamatnya Teh ya. Ini kaosnya buat suaminya mungkin. Mempelajari sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda kan udah pada nikah ya? Ya kan? Udah pada nikah, udah punya anak. Insya Allah juga mungkin udah ada yang punya cucu. Sekarang gini, kan kita bilang bahwa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan bersalawat. Betul. Terus kemudian apalagi menjalankan sunnah-sunnahnya itu betul. Betul semua. Dan pertanyaannya adalah dari mana kita bisa tahu? Kalau bukan mempelajari sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlan wa sahlan mama. Tadi nge-WA. Tadi abang nge-WA mama. Jadi dari kita mempelajari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sederhana, kan kita udah nikah. Biasanya sebelum nikah apa sih Bunda yang dicari tahu? Apa yang disuka dari calon kita, ya kan? Yang saat ini jadi suami, ya. Apa yang nggak disukanya, ya nggak? Latar belakang pendidikannya seperti apa? Hubungan sosialnya bagaimana? Dengan keluarganya seperti apa dan lain sebagainya. Akhirnya muncul simpati. Dari simpati itu tumbuhlah benih-benih cinta. Nah, gimana kita bisa semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ternyata kita nggak pernah belajar sejarahnya, nggak pernah belajar sirahnya. Salah satu asatid di Bandung ini yang selalu menceritakan tentang sirah, Ustadz Kang Abe. Beliau memang karena lulusan juga dari Fakultas Sirah Rasulullah Sirah secara keseluruhan. Mulainya dari mana? Dari sirahnya Rasulullah dulu. Dari sebelum Islam datang, Rasulullah lahir, terus tumbuh besar, Islam naik turun dengan perjuangannya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, sampai akhirnya dari Madinah balik lagi ke Mekah, Fathu Mekah, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kita muncul rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti minta alamatnya Teteh, dikirimin kaosnya. Bunda sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kita hari ini tentang merawat cinta sampai surga. Tadi kayaknya yang tilawah ngebacain ayat tentang rumah tangga ya. Ini nggak selalu tentang rumah tangga Bunda. Tapi nanti kalau memang mau dikerucutkan ke arah situ, ini bisa jadi pondasi awal. Ini kemanapun, cinta itu kan luas. Ya kan? Cinta kepada sesama, saudara mukmin. Sesama seorang mukmin, bukan hanya cinta tentang suami istri, cinta kepada anak, cinta kepada cucu, cinta kepada tetangga, cinta kepada saudara seiman, cinta kepada saudara sepupu dan lain sebagainya. Itu semua cinta. Dan ini yang mau saya bahas ini adalah pondasi utamanya. Yang mana nanti setelah ini bisa dipecah. Mau kita ngebahas tentang rumah tangga, boleh. Mau kita ngebahas tentang bagaimana menjadi seorang ibu, boleh. Bagaimana menjadi seorang ayah, boleh. Bunda, Islam itu udah sangat kompleks, lengkap, sempurnanya luar biasa. Coba, ada nggak fakultas khusus untuk kita belajar menjadi seorang ibu, seorang ayah? Ada nggak? Tapi di Islam ada ilmunya. Ada nggak fakultas untuk kita belajar menjadi seorang anak yang soleh dan soleha? Ada nggak? Nggak ada. Tapi di Islam ada caranya. Ada nggak fakultas agar kita bisa menjadi seorang kakek atau nenek gitu? Nggak ada. Tapi di Islam ilmunya ada semuanya. Kenapa ini bisa kita raih? Kenapa kita bisa mau untuk mempelajari ini semuanya? Karena dasarnya adalah cinta. Ada satu ayat yang sangat saya sukai, karena ini nanti larinya akan sangat luas. Yang Allah sampaikan, ini agak unik, apa namanya, saya pakai whiteboard Bunda, saya nggak pakai infocus. Kenapa? Biar nulisnya enak, terus nanti tinggal storytelling aja ke Bunda semuanya. Yaitu di surat Araf 96. Allah firmankan, walau ana ahlul qura amanu wattaqo. Iman dan takwa. Apa yang Allah berikan?
kepada seandainya sebuah penduduk negeri itu kan bukan hanya bangsa Indonesia, tapi di dalamnya juga ada keluarga, ada suami, ada istri, ada anak, ada kakek, ada nenek, bertetangga dan lain sebagainya. Itu semua melingkupi jadi satu. Al-A'raf ayat 96. La fatahna barokatim minas sama'i wal ard. Maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Sampai di sini selesai? Enggak. Ada sambungan ayatnya. Apa itu? Namun kebanyakan dari kita adalah saan. Whiteboardnya agak kekecilan, jadi tulisannya seadanya. Dipisah dulu ya Bunda ya. Yang pertama, Allah menjanjikan keberkahan dari langit dan bumi, bahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ketika kita iman plus takwa. Ini hebatnya Al-Quran Bunda. Jadi bukan hanya sebatas Allah mengatakan atau mengajak untuk beriman, tapi keimanan itu terus dipupuk sampai pada level takwa. Dan di banyak ayat, ketika di depannya ya ayyuhallazina amanu, pasti selanjutnya kalau nggak perintah perintah syariat, itu ada menjauhkan sesuatu yang Allah nggak suka. Kenapa? Karena itu adalah ciri dan gambaran dari orang yang bertakwa. Kenapa? Contoh sederhana Bunda. Yang suka ngomongin orang, suka ngegibah, itu orang muslim bukan? Sholat nggak? Beriman nggak berarti dia? Beriman. Yang penjara di lapas suka miskin, mau dia orang sipil atau pejabat atau dan lain sebagainya, sholat nggak? Berjilbab nggak? Tapi melakukan maksiatan dan kezaliman, dan sekarang ditempatkan di tempat yang hina di sisi penilaian manusia, tapi dalam proses pembersihan diri di sisi Allah kalau bertobat dan lain sebagainya. Jadi nggak cukup hanya sekedar beriman, tapi sampai pada derajat nanti akan saya kupas tentang cinta ini, itu berkaitan dengan takwa. Sebelum sampai di situ, yang kedua, Allah memberikan gambaran bahwa banyak dari kita yang kufur. Ya nggak Bunda? Banyak dari kita yang kufur, yang mendustai syariatnya Allah. Ridho mau tanya sama Bunda, lebih gampang taat atau maksiat? Lebih gampang taat atau maksiat? Yakin? Yakin? Oke, cek ya Bunda. Cek ya. Cek dulu. Sepakat lebih mudah maksiat ketimbang taat. Ada seseorang stres sama kondisi rumah tangganya, nggak ngerasa cukup dengan istrinya, akhirnya dia jajan sama wanita-wanita panggilan atau wanita-wanita di pinggir jalan. Ketika mau check-in, hotel bayar pakai uang nggak? Pakai. Nggak mungkin kan pakai kertas doang ya. Apalagi nitip KTP gitu. Kecuali kalau yang punya. Atau ketika kita stres sama pekerjaan, nongkrong di bar sambil minum minuman keras, perlu uang nggak? Bayar PSK-nya pakai uang nggak? Perlu modal. Coba kalau taat. Tadi maksiat ya, sekarang taat. Senyum sama saudara seiman perlu modal nggak? Nyapa saudara seiman perlu modal nggak? Nggak kan? Minggirin batu di tengah jalan perlu modal nggak? Berarti taat itu lebih mau yang bayar banyak, yang gratis jauh lebih banyak. Yang bayar tadi kayak yang disampaikan sama Teh Nina, sedekah. Kita bermuamalah. Kita ya bukan mikir tentang bahwa kondisi kita saat ini pun sama seperti ini, tapi jauh di sana banyak saudara-saudara kita pun yang lebih membutuhkan. Nah, dari sini kesimpulannya Bunda. Sekarang saya tanya lagi, taat sama maksiat mana yang lebih mudah? Kenapa sekarang berubah? Karena mulai paham kan? Kenapa kita berpikiran bahwa maksiat itu jauh lebih mudah ketimbang taat? Karena kita terbiasa melihat kemaksiatan itu di depan mata kita sendiri, bahkan mungkin terjadi sama diri kita. Ketimbang taat. Taat banyak Bunda. Masuk ke kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Sebelum masuk kita baca bismillah aja seminimal mungkin, itu dapat pahala. Keluarnya kaki kanan.
dapat pahala. Ada hikmah sebenarnya Bunda, kenapa Rasulullah mengajarkan masuk ke dalam toilet itu kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Kaki kiri, dalam kedokteran itu dia sarafnya bareng ke paru-paru sebelah kanan. Sedangkan kaki kanan, itu sarafnya ke paru-paru sebelah kiri. Yang notabene di sini ada jantung. Kalau pagi-pagi jam 2:30, jam 3 kita mau sholat tahajud, ya kan? Ke kamar mandi masih posisi dingin, masuk kaki kiri itu kaget ke sini. Takutnya serangan jantung. Jadi bukan suatu kebetulan. Ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin sesuatu yang sia-sia. Begitu juga ketika mandi, jangan langsung ngeguyurin ke kepala Bunda, takutnya kaget. Mulai dulu dari kaki ke lutut sampai ke pusar baru ke atas. Kenapa? Posisi seperti itu badan kita udah siap untuk nerima air dingin dan lain sebagainya. Itu Islam. Semakin kita tahu dalam, semakin cinta. Nah, cinta ini yang harus kita rawat sampai nanti ketemu Allah. Nanti sampai ketemu sama Allah. Nah, tapi kebanyakan dari kita, banyak yang kufur kepada Allah. Ketika ada masalah, ya Allah, kenapa masalah saya berat? Kalau seandainya kita bisa bicara langsung sama Allah selayaknya kayak Nabi Musa dulu, Allah pasti akan bilang, karena cuman kamu yang mampu. Karena Allah sendiri yang firmankan, Allah membebani sesuatu pada seseorang itu tidak melampaui batas kemampuan yang ada di dalam diri dia. Artinya, bahasa hikmahnya Bunda, Allah itu percaya sama kita. Terus kenapa kita nggak percaya sama diri kita? Maka yuk, kita sama-sama tumbuhkan, besarkan pohon keimanan di dalam diri kita sampai pada derajat takwa. Pertanyaannya, siapa orang yang bertakwa itu Bunda? Siapa orang yang bertakwa itu? Yang melaksanakan perintahnya Allah, betul, tapi kurang tepat. Ada lagi? Orang yang beriman. Orang takwa pasti beriman, tapi orang beriman belum tentu takwa. Betul, tapi kurang tepat. Takut kepada Allah, betul. Semuanya betul dan gak ada yang salah. Jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat kedua dan ketiga. Allahu Akbar. Di gini aja ya, Bunda, nggak apa-apa kan? Saya jagain pakai surat kedua ayat kedua dan ketiga, surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran ini, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pernah nggak Bunda bertanya pas lagi baca Al-Quran, baca terjemahannya, ya Allah, kok ada orang yang bertakwa ini siapa? Siapa dia? Kenapa bertanya kayak gini? Ini kok spesial banget dikasih Al-Quran yang dari 1400 tahun yang lalu sampai detik ini nggak pernah berubah satu huruf pun, satu kata pun. Nggak pernah bergeser makhrajul hurufnya sedikit pun. Nggak pernah bergeser fathah, kasroh, dan lain sebagainya, nggak pernah berganti. Apakah saya orang bertakwa itu ya Allah? Cirinya di ayat yang ketiganya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Saya nyebutnya itu pertama. Yang kedua, wa yuqimuna shalah. Setelah akidah, kemudian ibadah. Lalu yang ketiganya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Nanti saya bahas detailnya. Kenapa saya sebut ini akidah atau iman? Yang kedua itu sebagai ibadah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, itu sebagai akhlak. Yang pertama dulu, akidah atau iman. Allazina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada segala sesuatu yang perkara yang gaib. Apa aja Bunda perkara yang gaib itu? Masih ingat nggak dulu waktu kita kecil belajar tentang rukun iman? Ada 6. Masih ingat? Masih hafal urutannya sesuai dengan urutan yang disampaikan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Insyaallah. Yang pertama iman kepada, kedua iman kepada malaikatnya Allah dulu. Kan kebalik ya. Maklum udah lama banget, jadi nggak dipelajarin lagi. Ini salahnya kita. Ingat sebatas teori, tapi nggak sampai kepada hati. Kalau sampai ke hati, kapanpun, dimanapun pasti akan selalu ingat. Dan akhirnya teraktualisasi melalui perbuatan. Karena apa? Yang namanya iman itu diucapkan lewat lisan, ya kan? Diyakini dalam hati dan aktualisasinya melalui perbuatan. 3 hal ini nggak bisa berkurang satupun, Bunda. Nggak bisa dikurangi satu dan nggak bisa ditambahin lagi. Kenapa? Ini satu sama lain saling berkaitan. Ada orang yang ngaku beriman kepada Allah, diucapkan lewat syahadat, ya kan? Tapi ternyata dia suka ngomongin orang, suka ngegibah orang, jelek-jelekin orang, julid sama orang, suka korupsi, suka dengki sama orang lain. Beriman nggak dia? Beriman, tapi nggak sempurna imannya. Kenapa? Karena dia masih zolim sama orang lain. Nah ini nanti akan Ridho bahas secara detail insya Allah sampai jam 10:30. Oh sekarang udah mau jam 10 ya? Ya, pokoknya sampai selesainya insya Allah. Biar apa? Biar kita semakin paham tentang pondasi dari rumah yang akan kita bangun. Mau belajar kemanapun bunda-bunda silahkan. Yang penting paham tentang pondasinya yang namanya takwa ini. Karena 3 hal ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain. 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab Allah. 4 iman kepada Nabi dan Rasul. 5 iman kepada hari kiamat. Kok ragu-ragu bunda? Tadi semangat, iman kepada Allahnya semangat. Kesananya semakin ragu-ragu. Yang keenam iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini karena whiteboardnya kecil, ini saya hapus dulu ya bunda ya. Yang pertama dulu yang insya Allah kita bahas. Ada 6 perkara yang gaib itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara iman itu ada 6 poinnya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin merinci satu demi satu. Yang pertama, surat ke-7 ayat 172. Terus yang kedua, surat ke-50 ayat ke-17 dan ayat ke-18. Yang ketiga, surat kedua ayat kedua. Yang keempat, surat ketiga ayat ke-31 dan surat ke-33 ayat ke-21. Tulis aja gini nggak apa-apa bunda. Nanti saya jelasin surat apa. Saya biar gampang. Karena ini tempatnya kecil. Yang ke-5 saya tulis di sini. Ada surat khusus, surat ke-75 yang ngebahas tentang ini. Dan ke-6 surat Al-Hadid. Ini satu surat secara keseluruhan. Surat 75 itu surat Al-Qiyamah. Selanjutnya surat ke-25 ayat 22 dan 23 sampai 23. Oke, kita mulai ya bunda. Bismillah. Tentang iman, tadi kita sama-sama sepakat sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beriman kepada Allah. Apa buktinya kalau kita harus beriman kepada Allah? Surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 172. Apa yang disampaikan? Jadi bunda, dulu waktu kita masih di dalam rahim ibu kita, itu ada sebuah dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku adalah Rabbmu? Kata Allah kepada janin. Terus yang disampaikan kita, jawab kita apa saat itu? Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, engkau adalah Robku, maka persaksikan aku adalah hambamu.
itu janji kita sama Allah dulu. Itu perjanjian kita sama Allah saat masih di dalam rahim. Perjanjian yang kedua, ketika lahir, jebrot, tumbuh besar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka hanya kepada Allah lah kita menyembah dan meminta segala keperluan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Banyak Bunda. Itu adalah sebuah frame dari Allah bahwa betul adalah Rabb kita itu adalah Allah. Perjanjian sudah ada, bahkan dari ketika kita di dalam rahim sampai kita lahir pun kita tahu apa tugas kita, maka seharusnya itu kita tanamkan ke dalam diri kita bahwa betul kita adalah seorang hambanya Allah. Maka itu yang disebut dengan iman. Nanti aktualisasinya yang poin kedua dan ketiga, ini baru pertama. Lalu yang kedua, beriman kepada malaikat. Surat ke-50, surat Qaf. Ayat 17 dan ayat 18. Apa yang disampaikan oleh Allah di surat Qaf ini? Ayat 17, Allah memfirmankan kepada kita bahwa segala perbuatan yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Itu yang disampaikan oleh Allah. Nah, sekarang kalau kita punya iman kepada malaikat, sadar bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan, terus ayat 18-nya Allah sampaikan bahwa setiap kata yang keluar dari lisan kita dicatat. Jadi kalimat Bunda, tapi saya keluar dari sana. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak seseorang akan julid, bikin orang, mana bahwa malaikat selalu pingin dimanapun dia berada dan siap mencatat segala yang kita lakukan. Bukan cuma kan suuzon itu lahirnya nggak selalu diucap ya Bunda, tapi prasangka yang terlahir dari hati atau itu pun dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah. Contohnya begini, ada tetangga di kayak kemarin itu di Tuban kampung jadi OKB. Itu pilihan kita dua kepada Allah karena saudara-saudara kita nun jauh di sana dapat nikmat yang lebih ketimbang saudara-saudara yang lain, atau jadi orang kaya baru nih. Sayang kalau misalkan nanti duitnya nggak bisa diinvestasiin, paling habis gitu aja. Atau cuma dibeliin emas, paling dibeliin mobil dan sebagainya, terus nanti pamer ke sana sini dan lain sebagainya. Itu kita mau curi nikmat julid lah ya kalau bahasa sekarangnya. Itu pilihan kita. Tapi harus sadar bahwa malaikat selalu mengawasi kita. Kenapa yang saya sampaikan di sini Al-Quran semua, Bunda? Dalam hidup ini yang kita jadiin pedoman itu adalah Al-Quran. Bahkan tentang rumah tangga pun, nanti insya Allah di bagian akhir sedikit Ridho bahas tentang rumah tangga, yang mungkin nanti lain yang jauh lebih besar lagi. Untuk perkara rumah tangga pun seharusnya kita nanya kepada Al-Quran. Kayak gini. Karena dilarang di dalam Al-Quran. Kenapa kita nggak mau minum khamar, minum minuman keras? Karena dilarang oleh Al-Quran. Ketika kita mengemas sebuah cinta, apalagi berkaitan dengan rumah tangga, maka harus banyak-banyak buka Al-Quran. Paling gampang Bunda, mau tahu kualitas Al-Quran seorang orang Islam, datang ke rumahnya, tanya sama yang punya rumah, di mana beliau biasa nyimpan Al-Quran. Oh, misalkan di pojok rumah, ada rak buku, sok datangin aja. Datang ke situ, pegang Qur'annya, rata-rata berdebu. Karena biasanya cuma dibaca setahun sekali pas Ramadan. Seminggu sebelum Lebaran udah selesai bacanya, walaupun nggak khatam. Kemana? Kumpulnya mall. Ngejar
Padahal di hari akhir, di 10 hari terakhir Ramadan itu diskon besar-besaran Allah kasih loh. Ya kan, ampunan dari Allah. Itu jadi magfirah buat kita. Tapi itu kita lepaskan, puasa hanya sebatas puasa, lebih banyak milih ke capek untuk itu bagus. Tapi apa kita nggak berpikir bahwa ternyata harus kita siapkan bekal terbesar yang disampaikan Allah. Bahas. Ini bangun nggak akan bisa fondasinya ceker ayam biasa. Nggak pakai beton, nggak dicor. Nggak dikasih tulang-tulang besi yang kokoh. Akan cepat ambruk. Begitu juga kita. Ketika kita ngejalanin hidup, kalau fondasinya yang namanya takwa ini nggak kita tanamkan dengan sungguh-sungguh, maka siap. Kayak layangan singit, Bunda. Tahu layangan singit, Bunda? Layangan lagi anteng, tiba-tiba ada kenceng, goyang. Bahkan akan bisa posibilitasnya bisa terbang mana. Banyak orang yang seperti itu. Yang dulunya maksiat, terus hijrah, berubah, pakai jilbab, misalkan. Ini bagus betul. Terus tiba-tiba diuji sama Allah, ngelepasin jilbabnya. Ada nggak ya seperti itu? Banyak, Bunda. Dengan dalih bahwa ini adalah pilihan hidupnya. Iya betul. Fa'alhamaha fujuraha wah, jalan fujur silahkan dipilih, ujungnya adalah neraka. Jalan takwa silahkan dipilih, ujungnya adalah pintu surga. Itu karena ketakwaan di dalam diri dia, itu nggak tertanam dengan kuat. Hanya sebatas iman kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah yang ngasih kehidupan diri dia. Semoga kita terhindarkan dari itu. Lalu selanjutnya, yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Terkhusus adalah Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi huda lil muttaqin. Secara langsung Allah nyampein sama kita, ini nih huda, petunjuk buat kalian hidup. Segala sesuatu, Bunda, itu ada manual booknya. Iya enggak? Apapun yang diciptain, mau besar ataupun kecil, pasti punya manual book. Sekalipun cuman micro SD yang kita masukin ke dalam handphone kita, itu kan ada petunjuknya di baliknya. Apalagi kita yang punya nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan bukan untuk sesuatu yang sia-sia, ada manual booknya yang namanya Al-Quran. Nah, pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana kita menjadikan Al-Quran betul-betul sebagai petunjuk hidup kita? Atau hanya sekedar pajangan di sudut rumah kita? Kita sendiri yang tahu, Bunda. Lalu yang selanjutnya, keempat, surat ketiga, ayat 31. Surat ketiga adalah Ali Imran. Ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Beriman kepada para nabi dan rasul, terkhusus adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi di awal saya sudah sedikit mengangkat tentang mempelajari sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu secara gamblang pun Allah firmankan sebagai sebuah frame kepada kita bahwa kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti dia. Kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, kata Allah sendiri loh yang bilang, Bunda. Bahwa kalau misalkan kamu mau dapat cintanya aku, sok ikutin makhluk yang paling aku cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka aku akan cinta kepada kalian, aku ampuni semua dosa-dosa kalian. Sesimpel itu, Bunda. Ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang di bawahnya surat ke 33 ayat 21, surat Al-Ahzab. Ayat 21 diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa telah ada teladan terbaik dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kita sudah sejauh apa ittiba fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nanti kita bisa dicek di bagian akhir. Karena kita adalah seorang pendamping dalam hidup. Istri maksudnya, atau suami mungkin. Lalu selanjutnya, yang kelima,
Surat ke-75 adalah surat Al-Qiyamah, tentang hari kiamat. Kita mengimani tentang hari kiamat. Di situ diceritakan tentang prosesnya dan lain sebagainya. Mengerikan, Bunda. Bumi dihancur leburkan, bahkan idza zulzilati ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika bumi diguncangkan dan bumi mengeluarkan cerita dan kisahnya masing-masing. Kemanapun kita pergi, kemanapun kaki kita melangkah, dimanapun bumi ini kita pijak, mereka akan bercerita kepada kita nanti. Dan alhamdulillah, pagi ini kita duduk di sini di majelisnya ilmu, di majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bumi yang saat ini kita duduki itu akan bercerita tentang kehadiran kita di sini. Semoga hadirnya kita di sini bukan hanya hadir fisik, tapi juga hadir hati. Apa maksudnya hadir hati, Kang Ridho? Sepulang dari sini, ilmu yang didapat langsung diterapkan. Kenapa? Nanti ada hisabnya. Ketika kita di akhirat, itu tidak akan bergeser kaki kita sebelum pertanyaan ini selesai dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kita terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan apa? Dari mana kita dapat ilmunya dan kemana kita mengamalkan ilmu itu? Di antara 4 pertanyaan itu 2 itu. Jadi selama ini Bunda nyatat dibuka lagi nggak sampai rumah? Itu PR buat kita. Apa cuman karena saya punya cerita. Saya punya cerita, teman saya sendiri, beliau cerita mamanya rajin kajian. Seminggu sekali. Selalu nyatet setiap materi. Suatu waktu teman saya ini nanya sama mamanya, "Ma, tadi ngajinya ngebahas tentang apa?" "Nina, catatannya sok lihat sendiri." Nggak nempel. Nggak ngebekas. Jadi itulah yang disebut sama saya tadi, bahwa semoga hadirnya kita di sini bukan hanya hadir fisik, tapi juga hadir hati kita. Terus yang terakhir, yang ke-6, surat ke-25, surat Al-Hadid, ayat 22-23. Beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Segala ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bunda, di ayat 22 dan 23 ini Allah nyeritain begini. Saya nyederhanain dari ayat ini ya. Allah ngasih tahu sama kita bahwa segala episode hidup kita itu naskahnya sudah ada di Lauhul Mahfudz. Jadi kita cuma menjalankan peran kita. Nah, ada 2 pilihan jalan yang Allah kasih di sini, Bunda. Jalan pertama, ketika kita dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, Allah melarang kita untuk bahagia yang berlebihan. Lalu jalan yang kedua, ketika Allah cabut nikmat itu, maka Allah melarang kita untuk berkeluh kesah sedih yang berkepanjangan. Di bagian akhir dari ayat 23-nya Allah sampaikan, Allah sangat membenci orang-orang yang berlaku sombong. Maksudnya gimana? Oke, 2 jalan tadi. Pertama, ketika dikasih nikmat sama Allah, banyak dari kita memungkiri rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, walaupun mengucap kalimat alhamdulillah, tapi belum tentu hati betul-betul bersyukur. Apa buktinya? Rasulullah menyampaikan tentang sebuah bukti nyata dari keimanan dan kesyukuran seseorang itu melalui zakat, infak, dan sedekah. Disitulah nanti diuji kesungguhan iman kita. Betul-betul enggak kita bersyukur kepada Allah? Ngeluarin enggak zakatnya? Ngeluarin enggak infaknya? Ngeluarin enggak sedekahnya? Kita berniaga sama Allah kalau bahasa Al-Quran. Kalau ternyata itu enggak dilakuin, maka iman kita masih dusta. Oh, surat 57. Oh iya. Al-Furqan, iya. Makasih, Bunda. Surat ke-57 diralat ya, Bunda. Mohon maaf, terima kasih, Bunda. Itu tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan Bunda, sebelum saya lanjutin, ada sebuah konsep bagus di dalam Al-Qur'an begini. Kalau Al-Qur'an menyebut secara langsung namanya, secara jelas namanya, maka itu mustahil akan terulang lagi dengan nama yang sama atau orang yang lain. Tapi kalau Allah memberikan perumpamaan nama lain alias, maka itu akan selalu berulang setiap masanya. Contohnya Maryam binti Imran, seorang wanita yang salehah, Allah jaga kemuliaannya,
Allah jaga dirinya, tidak pernah tersentuh laki-laki manapun, tapi punya anak. Ya bunda, kalau zaman sekarang, banyak nggak perempuan yang punya anak tanpa suami? Banyak, tapi udah disentuh. Beda? Beda nggak? Beda. Kalau Sayyidatina Maryam binti Imran punya anak tanpa disentuh laki-laki manapun, sedangkan anak zaman sekarang punya anak tapi nggak tahu bapaknya yang mana. Karena itu akan mustahil akan berulang, dan cuman satu-satunya itu doang kisah yang akan dicatat dalam sejarah peradaban Islam. Lalu, kalau yang namanya alias atau nama lain, nama istilah dan lain sebagainya, itu akan selalu berulang setiap masanya. Contohnya apa? Fir'aun. Sosok yang sangat provokator lah kalau diktator lah kalau bahasa sekarangnya. Menganggap bahwa dia kebal terhadap segala hukum, termasuk hukumnya Allah. Berlaku nggak di zaman-zaman sekarang, bahkan nanti akan sampai kiamat pun? Itu akan selalu berulang. Akan muncul orang-orang yang mereka merasa lepas terhadap hukum-hukumnya Allah, menganggap bahwa dia lepas dari siksanya Allah, sehingga dia berbuat kezaliman kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Atau Qarun. Qarun itu dia punya kunci untuk ngebuka berangkasnya bunda. Ridho lupa jumlahnya, entah 7, 13, atau 30, atau 20 orang yang ngangkat kuncinya untuk ngebuka berangkasnya. Apa yang disampaikan oleh Qarun ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepadamu. Yang disampaikan oleh Qarun adalah segala nikmat yang aku terima ini berasal dari ilmu yang aku miliki. Itu yang disampaikan sama Qarun. Nah, relasinya sama zaman sekarang bunda, ada orang-orang yang punya kedudukan dan posisi, ya, itu dia menganggap bahwa, oh, gue S2, wajar kalau gue bisa ada di tempat sini. Gue S3 loh, dokter. Jangan macam-macam, ayo adu ilmu, adu ilmiah dan lain sebagainya. Itu muncul nggak zaman sekarang? Banyak bunda. Dan itu akan selalu berulang. Atau Abu Jahal dan Abu Lahab, provokator ya, provokator di masanya, dan itu berulang sekarang. Banyak nggak provokator-provokator sekarang yang ingin memecah belahkan, membenturkan satu sama lain dan lain sebagainya? Banyak bunda. Maka seperti itulah gambaran sederhana dari Al-Quran. Ketika Allah sebutkan nama, maka mustahil akan berulang kisah yang sama. Tapi kalau namanya adalah alias, itu akan selalu berulang sepanjang masa. Ini yang pertama bunda, tentang akidah. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, terkhusus adalah Al-Quran, para nabi dan rasul, terkhusus adalah Rasulullah SAW. Beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang indah bunda. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dalam banyak redaksi hadis yang depannya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa yang disandingkan adalah Allah dan hari akhir? Karena di hari akhir nanti kita akan berjumpa dengan Allah, dan di hari akhir nanti segala sesuatu yang kita lakukan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyederhanakan maknanya seperti itu. Yang kedua tentang ibadah. Ibadah. Kalau ayatnya setelah allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Di sini adalah, coba bunda bisa cek nanti, itu alif, lam, shad, lam, waw, ta marbutoh. Ini shad. Iya nggak bunda? Alif, lam, shad, lam, waw, ta marbutoh. Ada fathah berdirinya di situ. Iya enggak? Yang artinya secara maknawi dalam kaidah bahasa Arab ini mencakup seluruh ibadah salat. Mau salat sunnah, mau salat fardu, sunnahnya qobliyah ba'diyah, sunnah duha, sunnah tahajud, fardu apalagi yang 5 waktu dijaga semaksimal mungkin di waktunya,
dan lain sebagainya. Nah, ibadah di sini yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Ketika salatnya itu sempurna, di sisi Allah penilaiannya sempurna, maka yang lainnya akan baik. Tapi kalau salatnya rusak, maka yang lain pun akan rusak. Kenapa salat ini disebut ibadah? Surat Toha ayat 14. Apa yang disampaikan oleh Allah di sini? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikrihi. Inilah aku. Ini asbabul nuzulnya. Allah berdialog langsung dengan Nabi Musa alaihi salam, ngajarin tentang nilai-nilai tauhid di sini. Aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, fa'budni, sembahlah aku, dirikanlah salat untuk berzikir kepada aku. Kata Allah begitu. Jadi ibadah di sini adalah kaitannya adalah salat. Dan salat yang seperti apa? Dijelasin di ayat tadi juga, Bunda. Fa'budni waqimis salata li zikrihi. Salat yang sampai pada titik berzikir kepada Allah. Maksudnya gimana, Kang Ridho? Arti zikir apa, Bunda? Mengingat. Apalagi? Zikir itu ingat dan sebut. Ingat Allah di dalam hati, sebut melalui lisan. Jadi dua, ini nggak bisa lepas. Ingat dan sebut. Nah, sekarang ketika kita sholat, udah belum sampai di derajat apa? Udah belum sampai pada titik zikir sholat kita. Kebanyakan kita masih belum, Bunda. Saya sendiri pun belum. Apa buktinya? Ketika takbir mungkin masih bisa husu, begitu baca Fatihah pikiran kemana-mana, tapi mulut ngaharewos we. Wah gitu kan. Apalagi kalau sholat taraweh 23 rakaat, Masya Allah, Tabaraka Rahman. Tapi saya nggak ngebahas itu. Saya fokus di sholatnya. Dilafadzkan. Mau lafadznya kedengar suara, subhanallah, alhamdulillah. Atau cuman di dalam hati itu pun nggak masalah. Iya. Hati yang berzikir itu lebih baik daripada nggak zikir sama sekali. Kalau misalkan di tempat rame, takutnya nanti mengundang dosa buat orang lain, cukup di hati aja. Kan nggak mungkin kita lagi jalan di TSM misalkan, ya kan? Sambil jalan sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti orang akan bersuudzon terhadap diri kita, riya nih. Nah, Bunda, ada sebuah kaidah yang bisa saya sampaikan sama Bunda semuanya. Meninggalkan kemaksiatan itu jauh lebih utama daripada meningkatkan ketaatan. Saya ulang ya, meninggalkan kemaksiatan itu jauh lebih utama daripada meningkatkan ketaatan. Kita berzikir itu taat sama Allah. Tapi kalau misalkan di tempat ramai kita berzikir dengan suara yang keras, maka akan memunculkan kemaksiatan bagi orang lain. Maksudnya seperti itu. Contoh lainnya, kita ngaji seperti ini, tapi sampai rumah masih nonton infotainment. Mendingan tinggalin dulu infotainmentnya, sok ayo kita ngaji. Kita ke kajian. Kita tilawah. Kita ke majelis ilmu dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Gitu. Terus setelah surat Toha, setelah itu surat Al-Ankabut. Setelah tahu bahwa sholat adalah ibadah yang diingini oleh Allah dengan sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Kang Ridho, susah buat khusyuk, betul Bunda. Yang namanya khusyuk itu proses belajar kita untuk bersungguh-sungguh, sadar bahwa saat ini kita sedang menghadap Allah. Sholat itu Bunda, kalau Ridho menyederhanakan arti sholat itu adalah silaturahim kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang namanya silaturahim, mungkin nggak Bunda, ketika saya jadi tamunya Bunda, berhadap-hadapan, Bunda ngomong sama Ridho, tapi Ridho sibuk sama, punten, handphone. Adab nggak Bunda? Bunda lagi ngobrol sama Ridho, tapi Ridho sibuk sama handphone, kira-kira adab nggak? Sedangkan kita lagi sholat, pikiran kemana-mana, hati kosong, bahkan sampai lupa rokaat, lupa
bacaan. Pertanyaannya, kurang ajar nggak kita sama Allah? Seberapa banyak kita kurang ajar sama Allah? Itu cinta. Bukan. Cinta itu lahir karena takwa. Maka dia akan bersungguh-sungguh menghadap Allah. Sebagaimana seorang Abu Bakar Asy-Siddiq, Bunda, ketika mau takbir, Abu Bakar Asy-Siddiq ketika mau takbir Allahu Akbar, itu bergetar seluruh anggota tubuhnya. Ditanya oleh sahabat, wahai Abu Bakar, kenapa aku setiap melihat engkau takbir itu bergetar sekujur tubuhnya? Yang disampaikan oleh Abu Bakar adalah, saya takut ketika saya mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ada hal yang lain yang jauh lebih besar melebihi kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sering terjadi sama diri kita. Ya kan Bunda? Awal itu bisa kok kita khusyuk. Begitu udah jalan rakaat pertama, kedua, apalagi kita lagi sebel atau kehel sama orang, itu muncul kayaknya muka orangnya itu di dalam waktu kita lagi sholat. Terus kepikiran untuk ini itu dan lain sebagainya, apalagi sebel sama pasangan kita dan lain sebagainya. Atau sesuatu yang hilang ketemu di dalam sholat. Coba cek berapa banyak sesuatu yang kita lupa, kita hilang, terus ketemu di dalam sholat. Sering Bunda. Berarti kan sholat kita belum sungguh-sungguh. Sholat kita belum sampai pada makam zikir. Baru sebatas, nah ini yang disampaikan oleh Allah di surat An-Nisa, surat keempat, ayat 43. Ayat 43. Apa yang disampaikan oleh Allah? La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna sakunu. Apa kata Allah? Jangan kalian mendekati sholat. Jangan kalian mendirikan sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Mabuk ini di sini hikmahnya bukan secara fisik. Kita habis minum minuman keras, bukan Bunda. Orang mabuk ngerti nggak Bunda sama apa yang diomonginnya? Enggak, jelas nggak ngomongnya? Enggak, ngaharewas aja ke sana sini gitu ya. Ngomong-ngomong nggak jelas ke sana sini dan lain sebagainya. Iya. Nah sekarang kita sholatnya banyak nggak yang kayak gitu? Banyak nggak kayak yang orang mabok itu? Berarti salah nggak firman Allah ini? Enggak. Firman Allah ini maha benar. Dan itu terjadi di dalam diri kita. Maka wajar kalau ternyata surat Al-Ankabut ayat 45-nya ini belum terrealisasi. Inna salata tanha anifasya iwal mungkar. Fasya dan mungkar. Ada dua. Pertama fasya, kedua mungkar. Fasya kita zolim sama diri kita sendiri dan mungkar kezoliman kepada orang lain. Maka wajar kalau ternyata kita masih suka zolim sama orang lain, masih suka ngejelek-jelekin mereka, diam-diam ngomongin mereka, diam-diam ngegibahin mereka, diam-diam kepoin mereka dan lain sebagainya. Karena apa? Karena pertama ibadah utama kita sholat belum sampai pada makom zikir. Maka wajar kalau ternyata firman Allah ini berlaku dalam kehidupan kita, kita sholat hanya sebatas seperti orang yang sedang mabuk. Sehingga konklusinya Allah belum menjaga diri kita dari dua perbuatan ini, fasya dan mungkar, lewat sholat kita. Karena Bunda, kalau kita sholatnya betul-betul sadar bahwa saat ini kita sedang menghadap Allah dengan penuh kesadaran dan meninggalkan sisi duniawi kita, apapun masalahnya. Di surat Al-Baqarah pun ayat 45, wasta'inu bis-sabri wa sholat. Terima dulu ujian dari Allah, kemudian untuk menenangkan diri kita lewat sholat. Bahkan Rasulullah menyampaikan, arihni bis-shalah ya Bilal. Istirahatkan kami lewat sholat ya Bilal. Kata Rasulullah SAW, berarti sholat itu Bunda, terminologi waktu sebelum kita melanjutkan kegiatan-kegiatan yang lain. Coba, sholat subuh. Sholat subuh kita berusaha untuk memaksimalkan sisi khusyuk dalam diri kita, penuh kesadaran. Jam 8 berangkat kantor, ada masalah dan lain sebagainya. Dohor, kita datengin Allah, curhat sama Allah. Mustahil setelah itu kita nggak dapat jalan keluar. Setidaknya minimal dapat ketenangan di dalam diri kita. Kenapa? Begitu kita tenang, jalan keluar akan muncul.
Setelah duhur, kemudian asar, maghrib juga gitu, sampai di rumah ternyata lagi sebel sama suami, tunaikan salat isya, minta maaf sama Allah. Mungkin ada kezaliman di dalam diri kita. Mungkin ada kekhilafan yang kita lakukan kepada suami. Tapi kan Kang Ridho, ya emang itu masalahnya suami. Ini bukan masalah siapa yang salah dan siapa yang benar. Rumah tangga akan sakinah, mawaddah, warahmah kalau satu di antara dua ini bisa saling menurunkan egonya. Nanti di akhir sedikit Ridho singgung. Jadi bunda sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini bisa kita cek ya. Dari pertama tadi tentang akidah, bagaimana keimanan kita kepada rukun iman yang 6. Lalu selanjutnya tentang ibadah, wa yuqimunas shalah, tentang salat kita bagaimana kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan suatu kebetulan bunda, ketika kita buka mushaf Al-Quran, surat keduanya itu langsung ngebahas tentang takwa. Di awal-awal ayat lagi, Alif Lam Mim. Itu kan para tafsir menyampaikan bahwa hanya Allah yang mengetahui makna dari Alif Lam Mim ini. Lalu setelah itu ada statement, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan, ini Al-Quran yang saat ini sedang kau buka, sedang kau baca, ini adalah petunjuk hidup buat engkau. Sebagai orang yang bertakwa, itu digaris bawahi. Siapa yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Dikasih tahu juga sama Allah. Mereka adalah orang-orang beriman kepada perkara yang gaib. Nah, langsung kita flashback ke masa kecil. Oh iya, ngomongin tentang iman berarti rukun iman yang 6. Karena nggak ada yang lain selain yang itu. Karena bicara hari akhir, maka bicara dosa dan pahala. Bicara tentang malaikat, bicara dosa dan pahala. Beriman kepada Allah, bicara dosa dan pahala. Bicara tentang Al-Quran, bicara tentang dosa dan pahala juga. Dan lain sebagainya. Setelah itu, wa yuqimunas shalat. Salat. Dan Masya Allahnya lagi, hurufnya seperti ini. Alif, lam, shad, lam, waw, ta marbuta. Bukan satu kebetulan bunda. Ketika para ulama memecah satu huruf ini mendeskripsikan tentang semua syariat sholat. Mau yang sunnah maupun yang wajib. Masya Allah. Kebetulan enggak bunda? Enggak. Sederhananya, ini ibadah ini, Ridho nyebutnya hablum minallah. Lalu yang ketiga, yaitu akhlak. Akhlak. Pertama, surat At-Tin. Ayat ke-4. Surat ya. Pertama surat At-Tin ayat 4. Gimana bunyinya bunda? Laqad khalaqna fi ahsani taqwim. Maka aku sudah sempurnakan penciptaan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 78. Walaqad karomna bani Adam. Maka telah aku muliakan. Karomah itu kemuliaan bunda. Walaqad karomna bani Adam. Maka telah aku muliakan dalam penciptaan anak cucu Adam itu. Ia sempurna plus mulia. Nah sekarang pertanyaannya bunda, Allah sudah memuliakan kita dalam penciptaan. Mata kita mulia, telinga kita mulia, mulut kita mulia, tangan kita mulia, kaki kita mulia, hati kita mulia, pikiran kita mulia, fisik kita seluruhnya mulia. Mungkin nggak mata kita melihat sesuatu yang Allah tidak ridho? Sama dengan itu kita sedang menghinakan diri kita di hadapan Allah. Mungkin nggak tangan kita melakukan kezoliman terhadap orang lain? Mustahil. Coba cek aja bunda, kalau lagi jalan ada pohon, kalau kita suka nyobek pret gitu, berarti
tangan kita sedang kita hinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sadar tentang kemuliaan dirinya di hadapan Allah, mungkin nggak mulutnya dipakai buat ngomongin orang lain, ngejelek-jelekin orang lain, judes sama orang lain, julid sama orang lain. Mungkin nggak Bunda? Mustahil. Mustahil. Karena apa? Dia sadar bahwa mulutnya sudah dimuliakan oleh Allah. Ayatnya dua loh. Di ayatnya, di surat dan ayat yang lain banyak, tapi saya cuma ngambil dua. Yang pertama surat At-Tin ayat 4, yang kedua surat Al-Isra ayat 78. Ayat 4-nya Allah kasih tahu bahwa kamu tuh aku ciptain sempurna. Al-Isra ayat 78-nya, selain sempurna aku tuh udah muliain kamu. Jadi dijaga, jaga matanya, jangan sampai ngelihat sesuatu yang Allah nggak suka. Jaga tangannya, jangan sampai zalim sama orang. Jaga mulutnya, jangan sampai jelek-jelekin, ngomongin, julid dan sama orang lain. Yang paling susah itu ngejaga mulut ya Bunda. Iya nggak? Iya. Karena betul kata Rasulullah SAW, aku akan jaminkan surga buat kalian. Kalian itu maksudnya kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, selama kalian bisa menjaga lisan dan di bawah kemaluan, syahwat maksudnya. Dan banyak dari kita ternyata tergelincir ke neraka yang luasnya antara langit dan bumi karena kejahatan lisan kita. Saya nyebut, mohon maaf Bunda, infotainment, mau itu benar ataupun enggak, itu dajjal zaman sekarang. Karena banyak yang gosip tapi dibenarkan oleh kita, iya enggak? Loh, kita belum ketemu dajjal aja udah percaya sama gosip. Ya sekarang sih infotainmentnya enggak cuma di TV, lambe turah Bunda. Yang sering kita lihat karena pengen tahu tentang kesalahan atau dosa seseorang, akhirnya kita buka-buka lambe turah. Di-stalkingin terus satu sama lain. Misalkan Dayana sama Vicky, atau sekarang lagi hype di media sosial itu siapa Nisa Sabian dan lain sebagainya. Atau film yang lagi hype sekarang apa? Mas Al sama Andini, Ikatan Cinta. Sampai di daerah Jawa Timur ada yang bikin liwet karena nggak jadi cerai dan lain sebagainya. Ya Allah ya Rabbi. Korban sinetron Bunda. Ridho mah yakin. Bunda-bunda yang di sini insya Allah nggak nonton sesuatu yang sia-sia kayak begitu. Karena kenapa sekarang Bunda banyak, Ridho boleh nyebut bahwa tayangan televisi sekarang nggak berkualitas. Tayangan TV sekarang nggak berkualitas. Dan seharusnya kita bergeser ke YouTube. Karena apa? Di YouTube banyak hal yang positif sekarang ketimbang di TV. Karena segala sesuatunya nanti akan dihisap. Semoga kita terhindar dari itu semuanya. Ayah bunda sekalian salah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir ini Al-Furqan ayat 63 ini apa, Kang Ridho? Ini salah satu buahnya yang bisa Ridho sebutkan di sini. Setelah imannya bagus, sholatnya terjaga, lalu buahnya adalah akhlak yang baik sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman, kata Allah, hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu mereka berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Ketika ada orang-orang fasik, ketika ada orang-orang fasik ngomongin dia, julid sama dia, ngejelek-jelekin dia, jawaban dia apa? Qalu salam. Bagian akhir dari ayat ini. Yang disampaikan sama dia adalah kalimat-kalimat yang baik. Ketika kita baru hijrah, ada orang yang julid, sok soleha, pakai jilbab besar, kayak Batman, pakai niqab, jadi ninja sekarang, gitu. Dan lain sebagainya. Apapun kalimat-kalimat dari orang fasyik itu, jawaban orang-orang yang imannya tertanam kuat di dalam diri dia karena ketakwaannya kepada Allah, alhamdulillah. Jadi doa, sis, kalau dianggap jadi kelihatan kayak soleha, semoga jadi doa buat gua. Doain semoga bisa istiqomah terus. Itu jawabannya. Qalu salam, kalimat-kalimat yang baik. Atau kata-kata julid lain yang kita nggak ngenakin, tetap dijawab dengan kalimat yang baik. Dianggap sok baik, sok soleha, sok bener, seolah-olah kayak ustazah dan lain sebagainya.
tetap dijawab dengan kalimat-kalimat yang baik. Karena dia adalah hamba dari Allah yang maha pengasih dan penyayang. Itu takwa, Bunda. 3 komponennya sederhana sebenarnya. Iman, Islam, dan ihsan. Sebutan lainnya, akidah, ibadah, dan akhlak. Ada di awal surat. Ada di awal-awal ayatnya. Yang mungkin selama ini kita nggak pernah mecah itu semua, sehingga kita mungkin lupa sama pondasi paling dasar dari rumah yang akan kita bangun ini. Bukan hanya di dunia, tapi rumah itu akan kita segerakan, kita bawa sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Takwa, mahal, Bunda. Di surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, di situ pun disebut oleh Allah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Orang-orang yang bersegera pada ampunan Allah, maka Allah akan membentangkan baginya surga yang luasnya antara langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat 134-nya dikasih tahu tuh, selain orang yang bersegera untuk minta ampun dan taubat sama Allah, dikasih tahu lagi siapa mereka? Orang yang bersedekah, memberi, berbagi dalam kondisi sempit maupun lapang, orang yang senang memaafkan dan juga senang mengawali dengan minta maaf kepada orang lain dan lain sebagainya. Takwa, Bunda. Ini tentang 3 hal pondasi besar yang akan kita bangun sehingga berbuahkan cinta yang bisa kita jaga sampai surganya Allah Subhanahu wa taala.